البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Bukhari, yang dita'liq oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Disimak barakallahu fikum sekarang halaman 616. Bab yang baru. Yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab diperhatikan. Bisa ngikut nyimak sebelahnya enggak masalah, yang tidak punya kitab. Naam. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari kunyah dan namanya siapa? Antum? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kunyahnya Abu Abdullah, gelarnya apa? Hafalannya sangat luar biasa beliau. Bukan 1000 hadis, 100 hadis yang beliau hafal, bahkan ratusan ribu. Ahfadzu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Apa gelarnya? Jabalul Hifdzi. Dihafalkan, Jabalul Hifdz. Jabalul Hifdzi artinya gunungnya hafalan. Beliau dapat gelar gunungnya hafalan karena hafalannya sangat besar, banyak dan juga enggak sembarangan, bukan 100.000 ya. 300.000 totalnya. Yang 100.000 hadis sahih, yang 200.000 hadis yang tidak sahih. Kemudian beliau berasal dari negara, bukan negara Arab ya, Bukhara. Nah, suatu daerah negeri dekat Rusia sana. Nah, kita lihat babnya. Babun idzal taqal muslimani bisayfaihima. Bab apabila dua orang muslim saling bertemu dengan membawa kedua pedangnya. Maksudnya saling baku hantam, bunuh-membunuh, berkelahi atau yang semisalnya, tapi bawa senjata. Apa hukumnya? Kedua-duanya terkena ancaman neraka barakallahu fiik. Karena biasanya kalau orang itu saling baku hantam, bunuh-bunuh, itu kedua-duanya punya niatan untuk membunuh. Cuman lebih duluan siapa yang terbunuh, gitu aja. Paham? Makanya hadis ini nanti sering antum dengar juga, walaupun lafadznya beda sedikit, tapi sering antum dengar. Itu mengenai orang yang bertemu, kemudian masing-masing bawa senjata, pedang atau yang semisalnya. Kemudian saling membunuh, baku hantam dia. Akhirnya apa? Yang satunya terbunuh, yang satunya membunuh. Dua-duanya ancaman neraka, bayangkan itu. Yang membunuh itu jelas neraka, tapi kenapa yang terbunuh kok di neraka juga? Karena dia awal mulanya juga punya niatan ingin membunuh, cuman terbunuh duluan. Jadi niatan itu, niatan suatu kejelekan, perhatikan ya, akan dinilai kejelekan kalau dia sudah melakukan sebabnya. Jadi pahami enggak? Orang berniat untuk membunuh, kalau dia baru niatan saja, belum melakukan sebabnya masih diampuni sampai dia berbuat. Tapi ini dia punya niatan ingin membunuh, sudah menempuh sebabnya. Sebabnya dia sudah menguruskan pedangnya, cuman terbunuh duluan.
Berarti apa? Hukumnya sama dengan membunuh. Beda atau sama? Dua keadaan ingat, dua keadaan. Orang ingin mencuri, niatan mencuri. Cuman baru niatan aja. Belum mencuri, belum melakukan sebabnya. Baru terpetik benak, wah malam ini kayaknya mencuri seru ini misalkan. Nah, misalkan ya, afwan. Nah, itu belum melakukan sebab belum mencuri juga. Itu masih diampuni. Masih diampuni. Karena belum apa? Belum ada reaksi untuk bergerak. Nah, yang kedua ini, dia punya niatan ingin mencuri, melakukan sebab, sudah gotong tangga dia. Tangga di bawah mania. Ternyata setelah tangga itu mau barakallahu fiik, mau dipakai, banyak orang di situ. Enggak jadi. Enggak jadi mencuri loh ya. Nah, dosanya seperti orang yang mencuri. Kenapa? Sudah melakukan sebab. Beda atau sama dengan yang pertama? Beda. Yang pertama hanya niatan, belum melakukan sebab. Nah, ini perhatikan ya. Hadis yang akan kita baca ini nanti, pembunuhnya jelas di neraka. Kenapa yang dibunuh juga di neraka? Ancamannya neraka kenapa kira-kira? Karena dia sudah melakukan sebab, bawa pedang juga gitu loh. Hanya saja dia terbunuh lebih duluan. Mafhum? Ini di dunianya. Di dunianya dia terhukum secara global seperti pembunuh, di akhiratnya sama-sama kena ancaman. Jadi orang yang kalau itu tergantung kebijakan penguasa ya. Secara syariat, paham ya? Karena apa? Karena dia posisinya secara syariat dia sudah saling baku hantam, kemudian dia kalah. Kalahnya itu karena dia terbunuh duluan. Paham ya? Cuman kalau secara hukum Indonesia atau hukum bikinan manusia kan tetap yang bunuh yang kena. Itulah, jadi dia kembali ke syariat aslinya. Barakallahu fiik. Secara syariat kalau dia punya keinginan seperti itu nanti ada bab tersendiri. Jadi membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja ada hukum tersendiri. Ya mungkin kalau hukum di dunia ada keringanan menurut mereka mungkin. Paham ya? Kalau dunia loh ya, yang maksudnya setara dengan hukum-hukum di Indonesia ini ya. Beda dengan yang mencuri langsung, udah ketangkap pencuri dia. Itu mungkin hukumnya berat. Tapi ini baru mau mencuri. Nah, itu biasanya mungkin diproses hukum tapi tidak seberat yang udah mencuri. Oh tidak kalau itu. Kalau itu syariat Islam nggak bisa. Cuman hukum di akhirat nanti berlaku yang mencuri dengan yang sudah melakukan sebab sama. Ancamannya neraka. Paham ya? Di dunia beda. Cuman dilihat hukum syariat atau hukum pemerintah tadi ya. Kalau hukum syariat selama dia belum mencuri nggak dapat. Niatan sebab itu secara syariat kalau belum mencuri ya nggak dapat. Paham ya? Cuman untuk hukum bikinan manusia kadang kan seperti itu. Jadi sudah menempuh sebab kemudian nggak berhasil, ketangkap di proses hukum. Mungkin hukumannya beda dengan sudah mencuri gitu loh. Cara bikinan manusia ya tapi ya. Cuman di akhiratnya ancamannya sama. Dengan yang membunuh dan berniatan ingin membunuh kemudian melakukan sebab tapi nggak berhasil terbunuh duluan. Jadi pahami ya? Jadi bedakan antara niatan kemudian niatan plus sebab. Kalau baru niatan diampuni, niatan tok. Beda atau sama Nazril? Beda. Yang kedua ini niatan plus sebab dia tempuh. Cuman nggak berhasil itu loh. Paham ya? Dosanya sama dengan yang melakukannya. Mafhum? Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab. Abdullah ibn Abdul Wahhab kunyahnya Abu Muhammad Al-Basri. Thiqah. Abdullah bin Abdul Wahhab kunyahnya Abu Muhammad Al-Basri thiqah. Qala haddatsana Hammad bin Zaid thiqah. Hammad bin Zaid thiqah. An rajulin lam yusammi. Dari salah seorang yang tidak disebutkan namanya. Nah ini salah seorang ini perlu kita cek, kita teliti siapa orang ini. Karena apa? Al-Imam Al-Bukhari itu dalam sahihnya kadangkala beliau menyebutkan riwayat dari salah seorang yang contohnya ini nanti, yaitu orang itu menyimpang sebenarnya. Cuman karena biar gak dipuji, gak sebutkan namanya. Ini ternyata setelah dirujuk di dalam syarahnya itu Amr bin Ubaid.
Sedangkan Amr bin Ubaid teman dekatnya siapa? Wasil bin Atha, Mu'tazilah. Mu'tazili. Paham? Disebutkan dalam syarahnya itu para ulama telah menukilkan dan kemudian menjelaskan di sana bahwasanya rajulun sini adalah na'am barakallahu fik Amr bin Ubaid. Nah, huwa Amr bin Ubaid, Syekhul Mu'tazilah, pemimpinnya Mu'tazilah. Karena siapa Amr bin Ubaid ini teman dekatnya Wasil bin Atha al-Ghazal. Antum ingat? Wasil bin Atha al-Ghazal, pemimpin Mu'tazilah, teman dekatnya ini, Amr bin Ubaid ini. Tapi kenapa Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya? Para ulama telah menjelaskan, beliau walaupun menyebutkan tapi enggak menyebutkan namanya. Dan di riwayat yang lainnya, jalur yang lainnya, ada jalur yang lebih sahih lagi tanpa Amr bin Ubaid. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kenapa rahasia disembunyikan namanya di situ agar orang tidak terkesan memuji. Wah, ini Amr bin Ubaid ternyata hadis diambil juga. Karena Amr bin Ubaid ini kalau dilihat dalam barakallahu tahdhib, at-tahdhib itu na'am tahdhibut tahdhib. Jadi ada tahdhibul kamal, itu lengkap sempurna, punya siapa itu? Tahdhibul kamal. Al-Imam siapa? Gurunya Al-Imam Abul Wida Ismail Umar Ibnu Katsir. Siapa itu? Abul Hajjaj Al-Mizzi. Paham ya? Tahdhibul kamal itu kutub rijal, membahas seputar keadaan para rijal hadis. Nah, diringkas oleh Al-Hafidz, paham ya, Ibnu Hajar, menjadi tahdhibu tahdhib. Tahdhibu tahdhib ini diringkas lagi menjadi yang satu jilid. Mungkin ada yang punya takrib. Takribut tahdhib, takrib itu. Paham? Antum pernah dengar itu takrib? Takrib itu kan satu jilid itu. Itu kalau antum buka itu menjelaskan tentang keadaan para rijal hadis. Fulan bin Alan thiqah, fulan bin Alan kadzdzab. Paham? Nah, ternyata dalam kitab rijal itu sebutkan bahwa Amr bin Ubaid ini adalah seringnya dikenal dengan Ibnu Kaisan. Amr bin Ubaid Ibnu Kaisan At-Tamimi, matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan aslinya. Paham ya? Makanya di sini Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan namanya. Nah, jelaskan dalam syarah itu, kenapa enggak menyebutkan namanya? Karena khawatir kalau sebutkan namanya orang memuji dia, padahal siapa? Amr bin Ubaid Mu'tazilah. Paham maksudnya? Kemudian Imam Bukhari ketika mengeluarkan hadis tidak hanya dengan satu jalur ini. Jalur yang lain itu sahih. Tidak menyebutkan Amr bin Ubaid sama sekali. Mafhum? Terus bagaimana yang mu'tamad, yang jadi sandaran yang mana? Tentunya yang jalur yang lain tadi itu. Mafhum? Naam. Sehingga di sini clear sudah. Karena kadang-kala yang seperti itu para ulama hadis hanya menyebutkan rajulin itu. Saya telusuri ternyata apa? Amr bin Ubaid tadi itu. Naam. Kita lihat Anil Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Karena Al-Hasan Al-Basri termasuk gurunya kan, mantan gurunya Amr bin Ubaid ini. Karena waktu itu muridnya siapa yang bangkang yang akhirnya keluar? Wasil bin Atha Al-Ghazal, temannya siapa? Amr bin Ubaid ini. Iya kan? Ingat enggak antum? Mengenai pelaku dosa besar hukumnya bagaimana di dunia? Siapa waktu itu yang berdiri langsung mengangkat tangan kemudian mengatakan, menjawab dengan jawaban tanpa diizinkan oleh siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wasil bin Atha Al-Ghazal. Sahibul kabira la mu'min la kafir, lakinnahu bi manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar enggak mukmin kafir, tapi dia berada di suatu tempat di antara dua tempat. Nah, Al-Hasan Al-Basri ini mantan gurunya. Mafhum? Nah, jadi ditelusuri, dicek di dalam kutubur rijal, rajul ini ternyata Amr bin Ubaid. Tapi Mu'tazilah dia. Paham ya? Pemikirannya Mu'tazili Qadari. Nah, karena barakallahu fiik, Mu'tazilah itu kadang-kadang Qadariyah juga pemikirannya. Mafhum? Nah, disimak baik-baik. Anil Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Thiqah, seorang imam. Qala, siapa yang berkata ini? Nah, ini perlu diperhatikan. Qala di sini apakah dia Al-Hasan Al-Basri atau orang lain? Ternyata qala di sini orang lain. Bukan Al-Hasan Al-Basri. Siapa itu yang berkata di sini? Sebutkan dalam kitab yang lain. Nah, di situ yang berkata itu adalah Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais. Karena ini nanti tragedinya perang apa? Jamal.
Fitnah wiqatul jamal. Fitnah perang Jamal. Antum pernah dengar perang Jamal? Tragedi peperangan antara dua kubu kaum muslimin. Dua kubu kaum mukminin. Paham ya? Kubu yang satunya Aisyah Ummul Mukminin, kemudian juga didukung oleh siapa? Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Ya kan? Di antaranya. Kemudian kubu yang satunya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dua-duanya muslimun mukminun, ingat-ingat. Jangan sampai mengatakan salah satunya kafir loh ya. Fitnah, ini fitnah. Sudah terjadi atau belum ini? Sudah. Pada tahun berapa terjadinya? Ihsan, perang Jamal ini. Sebelum perang Siffin atau setelah perang Siffin? Sebelum perang Siffin tahun berapa berarti? Berapa? 36 Hijriah. Paham ya? 36 Hijriah. Setelahnya baru perang Siffin. Tahun berapa berarti? 37 Hijriah. Nah, kalau perang Siffin ini juga fitnah juga ini. Bukan antara kafir dengan muslim, bukan. Antara para sahabat kan. Antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mafhum? Nah, dinamakan perang Jamal. Dah antum dengarkan dulu ya. Karena waktu Aisyah Ummul Mukminin ketika perang, beliau dibawa di dalam tandu. Tandunya itu ditaruh di atas onta. Jamalun onta artinya jamalun. Nah, jalanlah onta tadi. Paham ya? Itu diantara penyebutan kenapa namakan perang Jamal. Karena Aisyah Ummul Mukminin waktu itu berada di dalam tandu. Nah, tandunya itu di atas onta. Paham ya? Onta dia hanya punya punuk itu kan, nah, ada tandu situ. Mafhum? Itu namanya perang Jamal. Antara siapa tadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kelompoknya Aisyah Ummul Mukminin. Di sana ada Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. Mafhum? Tahun 36 Hijriah. Peperangan ini fitnah. Mafhum? Jangan sampai nyalahkan salah satu keduanya. Paham ya? Kita katakan itu fitnah. Kalaupun seandainya salah itu ijtihadnya. Paham ya? Karena semuanya sahabat di mana? Surga. Itu jaminannya sudah. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Qala, siapa yang berkata ini? Al-Ahnaf bin Qais. Berkata Al-Ahnaf bin Qais, kharajtu bi silahi layalil fitnah. Aku waktu itu di malam-malam fitnah keluar dengan pedangku. Keluar dengan pedangku. Keluar dengan pedangku. Fitnah apa ini tadi? Fitnah wiqatul jamal. Fitnah perang Jamal. Ingat-ingat ya, perang Jamal tahun berapa? 36 Hijriah. Dikondisikan ya. 36 Hijriah. Antara pasukannya siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Di situ juga ada Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mafhum? Dan antara pasukannya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun kalau kita telusuri istihadnya yang benar Ali. Paham ya? Cuman karena fitnah kita katakan kalaupun Aisyah itu keliru tapi istihadnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, wa illa kubunya Ali itu yang benar aslinya. Karena pemimpin khalifah kan beliau. Naam. Sampai ditegur itu. Aisyah Ummul Mukminin ditegur bahwasanya engkau adalah istri Rasulullah SAW. Kemudian kata wa kata sebutkan panjang itu. Yang akhirnya apa? Damai lama-lama. Mafhum? Nah, perang Siffin setelahnya. Kita lihat. Jadi Al-Ahnaf bin Qais waktu itu keluar di malam-malam fitnah dengan pedang. Tiba-tiba fastaqbalani Abu Bakrah. Kemudian Abu Bakrah menghadapiku atau menjumpaiku. Istiqbalan itu maksudnya menjumpai, menyambut gitu. Abu Bakrah. Siapa Abu Bakrah ini? Namanya? Terbalik. Al-Harits bin Nufai? Jangan terbalik bang. Nufai ibn Harits. Nufai ibn Harits. Yang terbalik. Abu Bakrah Nufai ibn Harits. Dikondisikan ya. Waktu itu Abu Bakrah menemuiku, menjumpaiku. Faqal, seraya berkata, aina turid? Kamu mau kemana, wahai Ahnaf? Itu. Karena yang diinginkan itu Ahnaf yang tegur. Kamu ingin kemana, wahai Ahnaf? Qultu, aku berkata, jadi ini pendapat yang kuat, bukan Hasan al-Basri yang bawa pedang ya. Karena ada khilaf, apakah yang bawa pedang itu Hasan al-Basri atau orang lain? Ternyata yang bawa pedang itu adalah Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais. Mafhum? Jadi qala tadi setelah Anil Hasan itu Al-Ahnaf bin Qais. Mafhum? Kemudian Abu Bakar mengatakan, aina turid? Ya Ahnaf, kamu mau pergi ke mana wahai Ahnaf? Qultu, Ahnaf pun menjawab, uridu nusrata ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Aku ingin menolong putra pamannya Rasulullah SAW. Siapa berarti? Ali bin Abi Thalib. Berarti berada di posisinya siapa ini? Naam, Ali bin Abi Thalib. Qala, kemudian beliau berkata, qala Rasulullah SAW berkata, idza tawajjahal musliman bisayfayhima fakilahumma min ahlin nar. Qila fa hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu arada qatla sahibih. Bedanya dikit dengan yang kita lewati kan? Riwayat lain. Nah, kita bacain di sini dulu baru nanti ana pakai riwayat yang satunya. Nanti sebutkan riwayat yang satunya. Rasulullah SAW mengatakan idza tawajjahal musliman, apabila dua orang muslim berhadapan. Tawajjah itu berhadapan. Wajah ini namakan wajhun karena wajahnya menghadap. Iya enggak? Wajah ada enggak di belakang ini? Enggak ada kan? Makanya wajhun karena berhadapan terus. Muwajah berhadapan. Sehingga enggak ada wajah di belakang, enggak ada. Ya belakang tengkok lah belakang ini bawah di lehernya. Ya kan? Wajah di depan. Muwajahana, tawajjah. Wa idza tawajjahal musliman, apabila dua orang muslim berhadapan, saling berhadapan, bisayfahima dengan kedua pedangnya, fakilahuma min ahlin nar, maka kedua-duanya termasuk penduduk neraka. Itu tegurannya. Karena kubunya siapa? Aisyah juga muslimun, mukminun, para sahabat, ya kan? Kubunya Ali bin Abi Thalib muslimun, mukminun, para sahabat juga. Ancamannya ngeri ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dibacakan hadis tadi itu. Qila, kemudian dikatakan fahadzal qatil, ini yang membunuh. Jelas kalau yang bunuh di neraka jelas. Fama balul maqtul, ada apa dengan yang dibunuh? Kenapa yang dibunuh kok juga masuk neraka? Kita lihat. Qala innahu arada qatla sahibihi. Lihat itu, perhatikan. Innahu arada qatla sahibihi, bahwasanya dia pengen berkeinginan untuk membunuh apa? Membunuh sahabatnya juga, cuman terbunuh duluan. Paham ya? Dia terbunuh duluan. Jadi keinginan itu ada. Nah, berarti menempuh sebab bawa pedang kan? Iya kan? Kalau dia hanya menginginkan tapi belum bawa pedang, mungkin masih diampuni. Karena hanya keinginan kan. Nah, ini udah ada keinginan sebab dia tempuh, bawa pedang. Baku hantam, kalah dia, terbunuh duluan. Iya kan? Nah, yang terbunuh juga di neraka, yang membunuh juga di neraka. Tapi ada kisah yang sangat mengharukan. Pernah mendengar sering itu ya. Dua orang saling baku hantam, bunuh, dua-duanya surga. Ini sebaliknya berarti ini. Dua-duanya di surga. Yang pertama, waktu itu ada sahabat berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini terbunuh di medan peperangan oleh si fulan tadi. Masuk ke mana? Surga. Yang membunuh ini suatu ketika masuk Islam dia. Masuk Islam, tobat, akhirnya ikut berjihad, terbunuh juga. Masuk ke mana? Surga. Berarti al-qatil wal maqtul bil jannah di sini. Yang membunuh dan yang dibunuh di surga. Itu kebalikannya berarti kan? Kalau yang ini pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Protes, kalau yang membunuh jelas ya Rasulullah, tapi kenapa yang dibunuh kok juga masuk neraka? Karena dia punya keinginan apa? Untuk membunuh saudaranya. Nah, riwayat yang kita hafal, idal taqa al muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Faqala rajulun hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Bedanya dikit bedanya. Paham ya? Apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedangnya, maka kedua-duanya di mana? Di neraka. Akhirnya Rasulullah ditanya, ini pembunuh jelas, tapi kenapa yang dibunuh juga di neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Innahu kana harisan ala qatli sahibih. Dulunya dia semangat sekali, ingin membunuh temannya tapi terbunuh duluan. Sedangkan ingin membunuh sahabatnya tapi terbunuh duluan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ulama telah menjelaskan dalam syarah hadis ini ada dua keadaan. Orang kalau punya niatan jelek tapi belum menempuh sebab masih diampuni. Paham? Tapi kalau dia sudah punya keinginan jelek dan sebab dia lakukan tapi nggak berhasil, dia dinilai seperti pelakunya. Jadi pahami? Dia datang ke masjid malam-malam jam 12 malam, masjid jami'. Pintunya nggak tutup pintunya, buka bisa. Sudah bawa apa? Martil. Tahu martil? Tahu martil atau palu? Untuk apa tujuannya? Buka gembok kotak infak. Paham ya? Ada niat mencuri dia. Nggak berhasil. Ternyata gemboknya apa? Serba metik. Jadi di palu-palu pun malah keluar kode-kode yang nggak jelas itu. Zaman sekarang kan. Nah, akhirnya nggak berhasil dia. Nah,
Enggak berhasil dia mencuri itu, dosanya seperti pencuri gitu loh. Karena sebab dia lakukan itu loh, ya kan? Nah, beda halnya dia baru punya keinginan, sebab enggak dia lakukan. Sebab udah bawa martel, ya kan? Dipalu-palu malah bunyi alarm, ya kan? Akhirnya bingung pulang dia. Enggak tadi mencuri, tapi dosanya seperti pencuri, sebab dia lakukan. Faham bedanya? Beda? Naam. Kita lanjutkan. Qala Hammad bin Zaid fa dzakartu hadzal hadits li Ayyub wa Yunus ibn Ubaid. Berkata Hammad bin Zaid, aku menyebutkan hadis ini kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani termasuk apa? Nah, barakallahu fiik, ulama yang thiqah al-hadis. Nah, ma'ruf itu ya. Barakallahu fiik, beliau ada ungkapan sangat bagus sekali, mungkin antum sudah hafal, mengenai sedihnya beliau ketika mendengar ada salah satu kalangan ahlu sunnah yang meninggal dunia. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala punya kalam bagus sekali. Jika mendengar ada salah satu seorang ahlu sunnah meninggal dunia, seakan-akan anggota badanku itu putus atau patah. Ada yang ingat? Intinya barakallahu fiik, nanti harus ingat-ingat. Jadi intinya lafadznya bahwasanya kalau seandainya ada law sami'tu rajulan min ahli sunnah, ini masih semakna loh ya, nanti kalau kita lihat aslinya lagi. Kalau seandainya mendengar ada salah satu seorang dari ahli sunnah meninggal dunia, nah barakallahu fiik, faka'anni afqad ba'da a'dha'i. Seakan-akan aku itu merasa kehilangan sebagian anggota tubuhku, bayangkan itu. Karena apa? Sedih itu istilahnya. Itu kalamnya Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahmatullahi alaihi. Wa Yunus bin Ubaid wa ana uridu an yuhadditsani bihi. Dan aku pengen kedua-duanya itu menceritakan kepadaku dengan hadis tersebut. Faqala, kemudian kedua-duanya Ayyub As-Sikhtiyani dan Yunus bin Ubaid mengatakan innama rawa hadzal hadits Al-Hasan 'anil Ahnaf bin Qais. Ini lihat ini. Hanya saja hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan dari siapa? Ahnaf bin Qais an Abi Bakrah Nufai ibn Al-Harith. Yang terbalik, Abi Bakrah Nufai Al-Harith. Nah, kalau Al-Harith bin Rib'i siapa itu? Yahya Abi Qatadah. Nah, jangan sampai terbolak-balik ya. Kita lihat lagi. Haddatsana Sulaiman haddatsana Hammad bihadza wa qala Mu'ammal haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub bin Yunus wa Hisham wa Mu'alla ibn Ziyad 'anil Hasan 'anil Ahnaf 'an Abi Bakrah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Ma'mar 'an Ayyub wa rawahu Bakkar ibn Abdul Aziz 'an Abi 'an Abi Bakrah wa qala Ghundar. Ghundar. Siapa yang masih ingat namanya? Beliau ini seorang muhaddits luar biasa, thiqah. Ya, cuman suka bikin gaduh awal mulanya. Bukan ribut, ya, ributnya sering. Dilari Ghundar karena suka bikin ribut, bikin gaduh. Tapi imam. Jangan tertukar dengan bundar. Ada Ghundar, ada bundar. Kalau bundar kemudian sama bundar kemudian Muhammad bin siapa? Bashar. Bundar, wasi'ul ilm. Nah, kalau Ghundar siapa? Ihsan ingat enggak? Ayo, Hasan Muhammad bin Ja'far. Bedanya binnya aja. Kalau bundar Muhammad bin Bashar. Kalau Ghundar ditulis ya Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far thiqah. Paham? Naam. Bundar wasi'ul ilm, luas ilmunya. Ghundar suka bikin gaduh. Itu gelar aja. Paham ya? Nah, bukan suka ribut juga. Ribut itu ya, tapi imam. Enggak sembarangan. Nah, Muhammad bin Ja'far ma'ruf. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Ghundar. Mafhum? Naam. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah. Siapa kunyah dan siapa nama bapaknya Syu'bah ini dan gelarnya apa? Nah, double sekalian. Antum ingat enggak antum? Sering kita dengar ini kan? Kunyah dan nama bapaknya, gelarnya apa? Sekalian pertanyaannya. Ingat enggak? Qala haddatsana Syu'bah. Belum? Antum ingat Hafid? Apa? Siapa? Syu'bah bin Hajjaj. Kunyahnya
Muhammad Muslim, kunyah kok Muhammad Muslim gimana? Kunyah. Belum? Belum? Kunyahnya Muhammad Tadiyun. Abu Bistam Syu'bah bin Hajjaj. Nah, gelarnya Mas. Ma'ruf. Naam, Amirul Mukminin fil hadis. Ingat. Abu Bistam Syu'bah ibn Hajjaj Siqatun Amirul Mukminin fil hadis. Itu gelarnya. Karena sering muncul kita jelaskan ya, kita sebutkan seperti itu ya. Beliau ini luar biasa. Beliau sangat benci dengan apa? Tadlis, sangat benci sekali. Sampai-sampai suatu ketika beliau mengatakan apa? Antum ingat perkataan Syu'bah bin Hajjaj mengenai tadlis? Apa itu? Naam. La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh aku berzina lebih aku sukai daripada membuat tadlis, berbuat tadlis. Tadlis itu menyamarkan hadis atau menyamarkan sanadnya. Sanadnya rusak, enggak bagus, dia samarkan nampaknya bagus. Mafhum? Jadi siapa tadi Maulana? Syu'bah bin Hajjaj, kunyahnya siapa tadi? Abu Bistam. Gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Dikondisikan itu ya. Ungkapan beliau lagi. Beliau ini ketika mencari ilmu enggak tanggung-tanggung. Sempat jual panci ibunya, bayangkan itu. Antum pernah mencari ilmu sampai jual motor pernah? Enggak pernah. Apa nih ya? Nah, kita mungkin enggak pernah ya. Mungkin sebagian kita aja ada ya, beberapa orang yang menjual sebagian apa rumahnya kemudian pindah dekat markis ada. Cuman ini beliau ini menjual panci ibunya untuk rehlah mencari ilmu. Waktu itu kalau rehlah enggak pakai motor, enggak ada motor waktu itu. Kendaraan paling cepat ya kuda itu, kuda balap. Paham ya? Ya, paling minimalnya keledai kalau mau naik kendaraan. Tapi paling-paling kalau enggak punya kendaraan jalan kaki. Nah, setiap apanya? Ulama itu enggak disebutkan. Para ulama telah menyebutkan betapa semangatnya para salaf dalam mencari ilmu sampai menjual panci ibunya. Itu aja. Kalau untuk diridhoi atau tidak Allah alam, enggak dinukilkan. Paham ya? Tapi syahidnya kita ambil sini bukan masalah diridhoi tidak, tapi sampai menjual sebagian hartanya itu loh, mengeluarkan hartanya. Paham? Nah, apa Ihsan ingat enggak? Ewa? Na'am. Ahsan tabarakallahu fiik. Man talabal haditsa aflasu. Barang siapa mencari ilmu hadis bangkrut. Bangkrut apanya? Dunianya, mengeluarkan bensin atau tidak? Kalau zaman sekarang, mengeluarkan bensin paling-paling Pertalite itu paling murah ya kan? Premium udah enggak ada lagi kan? Paling mahal ya Pertamax ya kan, ada lebih mahal lagi mungkin. Tapi kan bangkrut dunianya, keluarkan biaya gitu maksudnya ya. Apa kata beliau? Bi'tu tasta ummi bisab'ati dananir. Aku menjual periuk panci ibuku dengan 7 dinar. Bayangkan itu. Untuk rehlah. Beliau jadi seorang imam, Amirul Mukminin fil hadis. Ini sekedar selingan ya. An Mansur, an Rib'i ibn Hirash, an Abi Bakrah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarfa'ahu Sufyan an Mansur. Sufyan tidak mengangkat hadis tersebut sampai kepada Mansur. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Kita baru mengambil matannya saja, tapi dalam matan ini sudah banyak faedah yang antum dapatkan kalau antum mendapatkan semuanya. Pertama, tragedi perang apa? Jamal tahun 36 Hijriah dari dua pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya siapa tadi? Aisyah Ummul Mukminin. Di situ juga ada sahabat yang lain. Siapa tadi? Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Yang berikutnya yaitu mengenai apa? Dua keadaan orang yang punya niatan jahat. Perhatikan. Yang pertama, kalau hanya niatan belum menempuh sebab diampuni. Tapi kalau sudah ada niatan dan menempuh sebab, dosanya seperti orang yang apa? Berbuat kejahatan dari itu. Mafhum? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu faedah yang
bisa didapatkan. Kemudian juga faedah yang berikutnya juga bahwasanya kedua kubu ini masih mukminin, muslimin. Adapun kekeliruan yang mereka telah terjadi tersebut adalah fitnah akhir zaman. Mafhum? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.